Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Tri Reskiawan, program studi Hukum Tata Negara kelompok 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni SSY MH, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Adapun judul materi yang akan saya paparkan yaitu Perkembangan Pola Pikir Manusia di Dunia Islam, Masa Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai. Rumusan masalah 1. Bagaimana sejarah berdirinya Dinasti Umayyah? 2. Apa saja pencapaian peradaban pada masa Dinasti Umayyah? 3. Bagaimana sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah? Dan 4. Apa saja ilmu pengetahuan yang ada pada masa Dinasti Abbasiyah? Dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah bin Abdi Samsi bin Abdi Manaf. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat dia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dinasti Umayyah, selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah. Capaian peradaban, sistem pemerintahan. Ketika memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarki heredatis. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Ekspansi atau perluasan Islam. Kepemimpinan pada masa Muawiyah, peta Islam melebar ke timur sampai Kabul, Kandahar, Ghazni, Balak, bahkan sampai kota Bukhara. Selain itu, kota Samarkand dan Tirmiz menjadi wilayah kekuasaannya, bahkan sampai ke tepi Sungai Sind. Akan tetapi, wilayah Sind secara formal dan permanen menjadi wilayah kekuasaan Islam atau Umayyah saat Muhammad bin Qasim di bawah instruksi Gubernur Jenderal Hajjaj bin Yusuf. Perkembangan politik budaya Arab. Bidang politik yang disusun pada tata pemerintahan Bani Umayyah adalah tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi perkembangan wilayah dan administrasi kenegaraan yang semakin kompleks. Selain mengangkat majelis penasihat sebagai pendamping, Khalifah Bani Umayyah dibantu oleh beberapa orang atau al-kutab atau sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas. Perkembangan sosial budaya ekonomi. Dalam hal lapangan sosial budaya, Bani Umayyah telah membuka terjadinya kontak antara bangsa-bangsa Muslim atau Arab dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi yang luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Hubungan itu lalu melahirkan kreativitas baru yang menakjubkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Di lapangan seni, terutama seni bangun atau arsitektur. Perkembangan ilmu dan corak pendidikan. Bani Umayyah memberikan andil yang cukup signifikan bagi pengembangan budaya Arab pada masa-masa sesudahnya, terutama dalam pendidikan dan pengembangan ilmu-ilmu. ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Pada masa dinasti ini, mulai dikembangkan cabang-cabang ilmu baru yang sebelumnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Diajarkanlah cabang-cabang ilmu baru seperti tata bahasa, sejarah, geografi, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain. B. Dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Dinasti Abbasiyah. Berdirinya Dinasti Abbasiyah tidak lepas dari peran Abu Muslim Al-Khurasani. Di tangannya pecahlah revolusi terbesar dalam sejarah Islam dengan tumbangnya Dinasti Umayyah. Ahli sejarah barat memanggilnya Great Revolution in Islam. Pendiri Dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung 132 sampai 656 Hijriah
atau 750 sampai 656 Masehi. Pada mulanya, ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah. Tahun 762 Masehi, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Periode pertama dinasti Abbasiyah. Periode pertama tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Pemerintahan mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah merupakan tokoh kuat dalam politik dan agama, sehingga kemakmuran rakyat meningkat. Periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Setelah periode ini berakhir, pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Pembentuk peradaban dinasti Abbasiyah. Kemenangan tentara Islam masa Al-Mahdi dan Harun al-Rasyid atas Bizantium memunculkan gerakan intelektual dalam sejarah Islam. Setelah tercapai kemenangan dalam peperangan, para tentara membuka jalan bagi bidang pemerintahan, keuangan, undang-undang, dan ilmu pengetahuan untuk berkarya di bidangnya. Dengan demikian, maka muncul penyair, filsuf, ahli sejarah, ahli ilmu hisab, tokoh agama, dan pujangga yang memperkaya khasanah bahasa Arab. Ilmu pengetahuan. Bangsa yang peduli pada ilmu pengetahuan. Pada awalnya, ilmu pengetahuan berasal dari Al-Quran dan hadis. Orang Islam keturunan non-Arab, khususnya orang-orang Persia, berpendapat bahwa mereka merasa perlu mempelajari tata bahasa Arab atau nahwu dan filologi serta syair-syair sebelum Islam yang memerlukan studi genealogi dan histori untuk memahami Al-Quran dan hadis. Gerakan penerjemahan. Para sarjana yang menerjemahkan karya Persia yaitu keluarga Nubah, Hasan bin Sahal, Wasir Besar Ma'mun, dan Baladuri, pengarang Futuh Al-Buldan. Selain dewan penerjemah pemerintah, rakyat yang kaya ikut melindungi penerjemahan. Sebagai hasil dari kebangkitan ini, banyak sarjana yang mulai mempelajari, mengomentari, dan merevisi buku penerjemah lain. Perpustakaan Bait Al-Hikmah dan Darul Hikmah. Sebagai pusat perpustakaan ini dilengkapi berbagai buku karangan Al-Ma'mun. Perpustakaan ini menyimpan karya ilmiah dalam bidang agama dan mampu bertahan hingga penyerbuan bangsa Mongol. Perpustakaan Bait Al-Hikmah dan Darul Hikmah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Pembagian ilmu. Penulis muslimin membedakan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu nakal atau syara dan ilmu akal atau ilmu hikmah. Ilmu nakal adalah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, mencakup ilmu qiraat, tafsir, ilmu hadis, fikih, ilmu kalam, nahwu, bahasa, bayan, dan adab atau kesusastraan. Ilmu akal. Ilmu akal adalah ilmu yang diambil oleh orang Arab dari bangsa non-Arab. Ilmu akal mencakup geografi, matematika, astronomi, kimia, dan filsafat. Bidang kedokteran. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur saat sakit perut memanggil bin Bahtisyu, seorang kepala rumah sakit Jundishapur penganut Kristen Nestor. Pada masa Harun al-Rasyid, bin Bahtisyu mahir ilmu jiwa dalam menentukan penyakit neurotis serta pengobatannya. Pada masa Al-Mu'tasim, terkenal Yahya bin Maswai sebagai dokter. Para khalifah Abbasiyah bergantung pada dokter Irak, India, dan Yunani. Pada masa Khalifah Al-Watsik, terkenal Dr. bin Bahtisyu bin Musawai, Mikhail, dan Huain bin Ishaq. Khalifah Al-Watsik tahun 227 sampai 232 Hijriah atau 842 sampai 847 Masehi. Seni dan arsitektur. Seni dekor mengalami kemajuan pesat. Pada masa Abu Ja'far al-Mansur, dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin. Al-Mansur suka beristirahat. Jika ingin melihat air, ia duduk di kubah pintu gerbang Khurasan. Bila ingin melihat kawasan sekitar Baghdad, ia duduk di pintu gerbang Syam. Bila ingin melihat Al-Qur, ia duduk di pintu gerbang Basrah. Dan jika ingin melihat perkebunan dan pertanian, ia duduk di kubah pintu gerbang Kufah.
Sebagai kesimpulan, perkembangan intelektual dinasti Abbasiyah terlihat dengan terbentuknya jaringan keilmuan yang kuat, terutama berhubungan dengan dua sumber, yaitu Al-Quran dan Hadis. Semuanya tidak luput dari pengaruh Yunani, India, Persia, Yahudi, dan Nasrani. Kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah mampu mengembangkan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan seni arsitektur tinggi. Hal ini tidak akan pernah tercapai tanpa kondisi politik yang kondusif dan perekonomian yang stabil. Hal penting lainnya, masa tersebut ada masa di mana banyak pemikir yang mempunyai kemauan keras untuk belajar dan mengembangkan diri, sehingga mampu menjadi pelopor ilmu pengetahuan.